baru tahu kalau GSM itu adalah kayak gitu. Pertanyaan pertama dari Bapak, GSM itu apa sih Pak? Iya. Sebelumnya terima kasih adik siapa? Gaisani, panggil Gea nggak Pak? Gea, yang satu bu adik Kanya. Saya Pak Ali dari Ya. SMK 6, kebetulan juga sebagai mentor di GSM. Kenapa saya disebut sebagai mentor GSM? Karena saya tertarik mengimplementasikan dan membagikan, karena di GSM itu kan sebuah gerakan akar rumput dari bawah, bukan dari atas ya, yang ingin mengajak guru-guru, kepala sekolah, stakeholder pendidikan itu menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak, dalam rangka untuk pendidikan yang memanusiakan dan pendidikan yang memerdekakan. Jadi disitu intinya adalah bahwa GSM ini bukan sebuah program dari pemerintah gitu, pusat gitu, tapi adalah sebuah gerakan dari bawah, kesadaran diri. Maka di sini ada tagline-nya GSM kan, berubah, berbagi, dan berkolaborasi. Yang pertama adalah perubahan diri. Nah, saya sudah mengalami perubahan dari dulu yang terbiasa menuntut anak didik, dan sekarang hanya menuntun apa maunya. Dan kita mengarahkan sesuai dengan passion, sesuai dengan bakat untuk mencapai talenta terbaik anak ini. Itu Mbak G. Kalau ibunya, menurut ibunya mungkin ada pendapat lain, GSM itu apa Bu? Oke, baik, terima kasih. GSM bagi saya, kebetulan saya kan baru bergabung nih, tetapi sebenarnya mengamati dari dulu. Nah itu saya merasakan bahwa GSM itu sebuah komunitas di mana itu mewakili bagaimana perasaan seorang guru yang ketika kita mengajar itu bagaimana bisa memberikan hal-hal yang selain menyenangkan itu bernilai dan bermakna, sehingga kita ngajar itu nggak melulu tentang sebuah teori tapi makna. Ketika nanti anak-anak itu lulus itu mau ngapain sih ketika bergabung dengan masyarakat, menjadi seorang pribadi yang kuat, memiliki karakter. Nah di situ, tapi dengan cara-cara yang bagaimana menyenangkan. Jadi kalau ngeliat guru tuh jangan jadi terus takut ya, gitu. takut ya, tapi Iya. wow seneng deh Iya. ketemu ibu itu, seneng deh ketemu bapak itu, jadi kayak gitu. Ya, untuk yang pertanyaan kedua ini, konsep menyenangkan itu kan sifatnya subjektif ya. Menurut siswa, sekolah, dan masyarakat mungkin konsepnya bisa berbeda-beda. Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, menyenangkan yang dimaksud itu seperti apa sih, dan mengapa sekolah itu harus sifat kayak menyenangkan gitu? Oke, cerdas nih ya. Menyenangkan yang seperti apa? Subjektif ya, bukan euforia. Yang maksudnya menyenangkan adalah berfoya-foya, hanya sekedar wow setelah pesta usai semuanya usai. Tapi tidak, menyenangkan dalam hal ini tadi dikatakan menyenangkan yang memiliki makna mendalam, bahwa apa yang disampaikan dengan cara-cara yang menyenangkan itu akan teringat. Misalnya kalau ibu kan mengajar bercocok tanam ya. Kalau misalnya secara pengetahuan kan bercocok tanam, ini siapkan tanahnya, siapkan benihnya, ditanam, nanti disiram tumbuh. Itu udah biasa secara teori. Tapi menjadi bermakna itu seperti ini. Bagaimana kamu memaknai ketika menyiram itu seperti merawat orang lain, harus dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih sayang. Kalau seperti itu nanti kamu akan mendapatkan hasil. Nah itu jadi yang menyenangkan itu seperti itu. Kalau dari Bapaknya? Jadi kalau saya pribadi menyenangkan itu dalam artian bukan hura-hura, bukan seenaknya, atau dalam artian sini bukan freedom ya, sebebas-bebasnya, tapi independen. Ketika kita mampu menemukan tujuan sendiri, langkah sendiri, yang tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan. Misalkan kalau di dalam dunia pendidikan berarti tujuan pendidikan seperti apa, tapi kita mampu dengan kemerdekaan kita untuk menemukan langkah sendiri, cara sendiri untuk menggali potensi dari anak sendiri itu. Jadi menyenangkan dalam artian bisa lingkungannya juga bisa menyenangkan. Lingkungan ini bisa lingkungan fisik ya, bisa juga lingkungan non fisik loh ya.
Jadi keramahan itu juga termasuk menyenangkan. Bagaimana sih komunikasi antara guru dengan siswa, penuh dengan kasih sayang, cinta dan lainnya, tidak adanya bullying dan lain-lain. Itu di dalam GSM ini disebut sebagai learning environment. Jadi lingkungan yang menyenangkan. Dan ada unsur lagi menyenangkan ketika terhubung dengan dunia luar. Jadi apa yang dipelajari itu harus terhubung, harus bermanfaat gitu loh, harus sesuai relevan. Kita pelajari di sekolah tapi ternyata nggak dipakai. Buat apa? Pusing-pusing mikir tapi katanya nggak dipakai. Maka kita harus belajar sesuatu yang relevan dengan dunia. Karena anak kita nanti akan keluar dan akan hidup di masyarakat. Maka yang dipelajari juga hal-hal yang akan menyiapkan anak kita nanti di masyarakat. Itu keterhubungan baik industri, masyarakat dan lainnya. Kemudian juga menyenangkan dari sisi pembelajaran, pedagogi praktisnya. Bagaimana pembelajaran ini tidak selalu ketika zaman dulu yang namanya guru ngajar, misalkan saya sendiri pribadi pernah mengalami itu sebagai siswa kan, dikasih materi, latihan, ulangan, materi, latihan, ulangan, mid semester, materi, latihan, ulangan, kemudian nanti semesteran. Kayaknya anak-anak itu hanya dipersiapkan untuk menyelesaikan soal-soal. Sekolah itu tidak untuk bagaimana saya siap nanti di masa depan, tapi ketika mendapatkan pengetahuan itu hanya untuk nanti persiapan soal biar nanti nilainya bagus ya. Itu bukan seperti itu. Jadi bagaimana pembelajaran yang menyenangkan tentunya adalah pembelajaran yang menuntun kodrat anak, ya, bakat anak, ya. Kalau tekniknya macam-macam, baik project, ya toh, inquiry juga bisa, problem based learning bisa. Jadi tidak hanya ceramah yang membosankan buat ngantuk itu. Itu sisi pembelajaran masih banyak bisa dieksplor. Kemudian dari sisi yang terakhir adalah pendidikan karakter melalui peningkatan personal dan interpersonal. Jadi kita itu sebagai personal diri itu memiliki kemampuan yang berbeda, itu juga patut kita baca, ya, harus kita kembangkan. Kemudian bagaimana berhubungan dengan orang lain, interpersonalnya di masyarakat, bagaimana sebagai warga negara yang baik, itu juga harus dibekali. Dan setelah saling terhubung antara keempat pilar tersebut sehingga menjadi sebuah ekosistem sekolah yang menyenangkan. Jadi bukan hanya sekedar hura-hura, senang-senang, gedungnya wah, tidak, tapi saling terhubung dari aspek-aspek di dalam menciptakan ekosistem sekolah yang menyenangkan tadi. Untuk pertanyaan ketiga untuk Bapak dan Ibu sekalian, apa sih manfaat gerakan sekolah menyenangkan itu? Keren. Jadi manfaatnya ya, bagi pribadi tentunya, kalau saya sebagai pendidik ya, saya merasa lebih lepas di dalam artian tidak terkungkung dengan aturan-aturan mungkin administrasi dan lainnya, tapi saya lepas di dalam bebas dalam artian juga tadi merdeka, bukan freedom, untuk mengantarkan anak didik saya itu menuju talenta terbaiknya. Menjadi sebuah kebahagiaan bagi diri saya pribadi ketika melihat anak-anak saya tumbuh kembang, belajar kasmaran, ingin berjumpa, apalagi ketika saya mendapatkan refleksi dari anak didik saya gitu. Aduh Pak Alin, kalau nggak diajar Pak Alin nanti gimana? Berarti artinya kita itu menjadi guru yang dirindukan anak-anak. Itu adalah kebahagiaan bagi saya, dan anak-anak ternyata juga bahagia terhadap apa yang saya berikan pada mereka, apa yang ruang-ruang yang saya berikan pada mereka. Jadi menurut saya menyenangkan itu ketika saya mampu melihat dan merasakan anak didik saya berkembang, tumbuh, belajar penuh dengan semangat, motivasi yang tinggi, dan memiliki pola pikir yang belajar terus-menerus. Jadi tidak sekedar belajar itu ketika menghadapi mata pelajaran dengan saya saja, tapi di luar tidak ada ataupun tidak ada guru, dia tuh pengen belajar. Nah, itu tugas saya ketika ingin menumbuhkan mereka bahwa sekolah itu bukan untuk menjadi orang pintar, tapi sekolah itu adalah untuk menjadikan anak agar mereka selalu ingin belajar terus. Itu bagi saya. Mungkin bagi Ibu. Baik. Bagi saya GSM itu merupakan sebuah rumah tempat kita ini bersosialisasi, kemudian merasa nyaman di dalamnya, ya kan? Nah, di dalam rumah itu kami mengajak anak-anak kita di dalamnya juga untuk berinteraksi, merasa nyaman. Kalau misalnya nggak nyaman kan otomatis akan keluar dari rumah tersebut, ya. Nah, itu disitulah kami sebagai orang tua dan anak-anaknya adalah siswa-siswa kita. Berarti kami bagaimana memperlakukannya? Ya, memperlakukan anak kita itu sesuai dengan passion mereka, kayak gitu, sehingga apa-apa yang mereka inginkan kemudian yang menjadi
keinginan mereka untuk mau belajar dan berkembang itu kita dampingi, kita antarkan, sehingga nanti ketika mereka keluar dari rumah itu, dalam artian mereka masuk ke dalam masyarakat, Survive mereka gitu ya. benar-benar sudah siap dan menjadi diri mereka sendiri, serta bisa juga bermanfaat kepada orang lain dan menceritakan juga kepada orang lain bahwa aku memiliki rumah yang nyaman, aku memiliki rumah yang menyenangkan, memiliki keluarga yang saling terikat. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika nanti seperti itu, kalian akan membentuk lagi rumah-rumah menyenangkan yang lain. Seperti itu. Jadi kayak nggak cuman dari sekolah gitu kan, kalau Iya. ya, jadi faktor utama orang kayak mau survive nih ke dunia luar gitu ya dari guru kan. Jadi Iya. dari cara mengajarnya, cara mendidik anak ini tuh gimana gitu-gitu. Nah, karena itu sekolah itu kan sebenarnya rumah kedua. Iya, Karena rumah. kita di situ kan kurang lebih hampir sepertiga hidup kita setiap hari itu ada Iya. di situ. Makanya kalau misalnya sepertiga hari dengan suasana yang tidak menyenangkan, ya otomatis orang itu akan berontak keluar Iya. dan mencari Iya. rumah lain. Iya. Nah, makanya dengan 8 jam yang sekitar sampai 8 jam itu di sekolah itu, nah anak-anak harus dibuat bagaimana sih sebenarnya anak-anak itu diperlakukan, ya menjadi sahabat kita, menjadi teman kita, menjadi guru kita juga. Iya. Loh. Bapak Ibu akan belajar dengan kalian, karena setiap kalian itu unik dan setiap siswa itu bagi kami adalah guru. Ibu belajar dari siapa? Esa. Iya. Ekia, kemudian dari Kanya. Kania, ya dengan keberanian kayak gini. Oh, ternyata kok anak-anak ini pede banget ya. Belajar juga tadi. Gurunya aja kadang masih aduh grogi ya. Tidak semua guru bisa berani Iya. tampil apalagi di depan kamera gitu. Setiap orang adalah guru, setiap ruang adalah sekolah, dan jadilah guru dan ruang yang menyenangkan agar setiap orang yang bertemu dengan kita itu merasa senang. Setiap tempat yang kita datangi itu menyenangkan bagi orang Iya, lain. benar. Di GSM itu seperti itu. Oke. Makasih untuk jawabannya. Tadi menarik banget loh jawabannya, itu bisa bikin teman-teman sekalian tuh semangat buat belajar, semangat buat sekolah pastinya kan. Kayaknya kurang ya waktunya. Kita ngobrolin anak-anak, ngobrolin lingkungan yang menyenangkan, dunia mereka itu kurang gitu. Jadi saya juga berterima kasih ini diberi kesempatan untuk Ya, terima kasih. podcast gitu ya. Masih ada Masih Masih ini sebenarnya. Tadi sebenarnya makasih. Baik. Kalian juga saya betah di sini. Aduh. Ya, untuk pertanyaan keempat, gerakan sekolah menyenangkan ini untuk semua jenjang sekolah atau enggak sih sebenarnya? Siapa dulu Dari- nih? mungkin Waduh, dari nih. ibunya dulu deh, ibunya dulu. Baik. Ya. Tuh. Jadi GSM itu bukan mengenal strata pendidikan. Bahkan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi juga memerlukan core value ruh dari gerakan sekolah menyenangkan ini. Jadi bukan kita memanai GSM bukan sekedar metodologi ya, atau cara-cara atau contoh-contoh. Ketika kita memanainya hanya sebatas contoh, berarti ketika contoh yang dilakukan di TK, oh nggak cocok itu untuk SMK. Iya, kalau kita melihatnya hanya contoh. Tapi kalau kita melihatnya ada core value, yang nilai yang dibawa, semangat yang dibawa oleh GSM, maka mau dimanapun tempat itu bisa diadaptasi dan diimplementasikan. Jadi tidak terbatas oleh strata pendidikan. Nih, saya tambahin deh. Tadi kan Ibu bilang bahwa setiap ruang adalah sekolah. Ya, setiap- Ya. Nah, makna sekolah sesungguhnya kan bangunan seperti ini, Ya. SMK mana, SD mana, SMP mana. Nah, sebenarnya setiap ruang ada sekolah adalah GSM itu tadi benar dikatakan nggak mengenal strata pendidikan yang mana. Bahkan nah itu bisa kok orang tua menerapkan apa yang diterapkan oleh GSM, menyenangkan karena ruang sekolahnya ada di rumah. Nah, ya benar. Bapak ibu gurunya orang tua kalian. Iya, Ya, jadi betul, kan betul. bagaimana orang tua kalian bisa mendampingi kalian, menuntut Iya, kalian di didik rumah, gitu. ya dengan cara-cara yang menyenangkan gitu loh. Misalnya selalu menyapa setiap pagi, dibangunin anaknya, ayo nak bangun, ya, kita makan dulu dan lain-lain kan kayak gitu ya. Iya. Nah, Berarti menyenangkan itu nggak cuma harus di sekolah, Enggak, berarti di rumah juga, dimanapun dimanapun tempatnya. juga ya. Manapun tempatnya kita. Makasih jawabannya. Nah, Untuk pertanyaan pertanyaan nomor kelima, mana nih yang lebih penting dari Bapak Ibu guru yang mendidik siswa berkarakter
kepekerjaan atau malah program sekolah menyenangkan ini yang lebih penting cara mendidiknya atau metodenya? Lebih penting mana cara mendidik atau Metodenya. Ya. Metode GSM ini gitu. mendidik maksudnya itu cara mendidik siswa yang berkarakter bekerjaan itu atau membuat program sekolah menyenangkan yang lebih penting ya? Ibu Ya, kalau kita bekerja, mereka kan punya aturan-aturan industri yang harus diikutin kan, Iya. budaya kerja. Sebenarnya budaya kerja itu kan isinya adalah karakter, dimana kalian misalnya tidak boleh terlambat kalau bekerja, mengikuti on time, disiplin dan lain sebagainya. Di GSM ada. Berarti sudah Sebenarnya itu saling terhubung. Udah satu lingkup gitu ya? Iya. Ya, jadi pendidikannya ada di GSM. berarti sama aja gitu Iya. ya. Kalau karakternya disiplin, sama-sama disiplin, tetapi di gerakan sekolah menyenangkan itu akan memberikan makna yang lebih luas lagi. Lebih luas. Tidak hanya pada saat bekerja, Iya. di mana saja disiplin itu kan nggak harus di tempat Waktu kerja kerja ya, disiplin mana aja Di gitu kan. disiplin di mana Waktu aja. mau Nah, nongkrong gitu-gitu. menanamkan yang seperti itu loh. Jadi ketika disiplin itu juga, aku kerja, aku harus disiplin. Enggak, jangan cuma pas bekerja, di mana aja, di masyarakat, di rumah, di jalan. Iya. ya betul. Jadi itu tidak terpisahkan sebenarnya karakter kepekerjaan dengan GSM, bahkan saling terhubung. GSM itu salah satu mungkin outputnya adalah sebagai mewujudkan karakter dari kepekerjaan tadi. Jadi tidak terpisah, terhubung. Lebih luas lagi, GSM itu tidak hanya menyiapkan pada anak siap kerja, tapi juga siap bermasyarakat, siap hubungan interpersonal dengan orang lain dan lain-lainnya. Jadi lebih holistik, lebih luas dibanding hanya sekedar menyiapkan karakter kepekerjaan. Karena anak-anak kita itu sekolah kan bukan untuk bekerja. Iya. Anak-anak kita sekolah itu tujuannya bukan hanya untuk bekerja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan dari sekolah itu adalah agar anak mampu belajar sepanjang hayat. Selain itu juga tujuan sekolah juga bukan untuk menjadikan anak pintar, tapi menjadikan anak baik. Jadi kalau anak baik, saya yakin dia akan pintar. Tapi ketika anak pintar, belum tentu dia akan baik. Betul. Bener. Oke, untuk yang pertanyaan nomor 6, seperti apa sih? Banyak ya pertanyaan. 8 Iya, ini. ada 8. Kan biar Oke, orang-orang oke, pada sampai. tahu GSM itu apa sih gitu kan. Nah, ini seperti apa bentuk kegiatan menyenangkan yang disesuaikan untuk industri itu kira-kira? Oke, jadi kalau Bu Upi ini industrinya adalah di lapangan pertanian. Oh, pertanian. Petani gitu. Kalau saya industrinya adalah teknik mesin atau teknik otomotif. Jadi, bagaimana sih kegiatan menyenangkan pada pembelajaran Ya, industri. yang di industri? Jadi contoh, kita memang yang dikatakan menyenangkan tadi bukan sebebas-bebasnya ya. Ya. Di industri semaunya, bukan. Dan kita bangun karakternya tadi seperti kedisiplinannya, tepat waktu, ataupun menghormati orang lain, respect for people or respect orang lain to people, dan lain-lain. Itu adalah bagaimana kita menyiapkan karakter anak ini agar siap di industri. Jadi hubungannya adalah saling terkait dan tindak lanjutnya nanti gitu loh. Ketika di sekolah, saya contohnya kecil, ketika saya pengen bagaimana sih pembelajaran saya pribadi ketika di bengkel itu menyenangkan gitu loh. Ya, maka saya memberikan ruang-ruang. Yang pertama ada saya ajak anak untuk menentukan tujuan bareng gitu. Jadi bukan saya sendiri yang nanti kita akan menservis mobil ini, tapi enggak. Ini ada mobil, tujuannya apa, kamu pengen belajar ini sampai apa? Ketika anak, saya pengen sampai bisa mobil jalan, oke, yuk kita belajar sampai. Terus caranya bagaimana agar sampai mobil jalan ini? Nanti akan saya melihat teman, saya melihat Pak Guru, saya akan baca buku. Jadi anak awalnya diajak terlibat di dalam menentukan tujuan. Jadi tidak tahu-tahu diajar guru nih, ini gini, selesai diuji praktek, uji tulis enggak itu. Jadi anak agar merasa memiliki juga terhadap semacam pembelajaran di industri tadi, merasa memiliki dulu. Tapi ketika anak tidak diajak untuk terlibat menentukan tujuan sendiri, itu ya ini apa, nggak paham. Iya, malah nggak arah tahu dan ya. tujuannya untuk apa, Iya. itu nggak paham. Selain itu kita tutup. Jadi kalau pembelajaran di tengahnya misalnya pembelajaran biasa, kemudian yang di belakangnya kita tutup dengan apa? Kita tutup dengan refleksi anak.
Jadi kalau yang selama ini itu anak selesai kemudian diuji pakai ujian praktek, anak selesai diuji dengan ujian soal dan lain-lain, ujian soal, kita dengan cara yang lain, asesmennya juga yang menyenangkan, tidak hanya monoton mengerjakan soal atau ujian praktek. Jadi contoh ditanya, apa yang kamu rasakan setelah praktek hari ini? Perasaannya senang. Kenapa kamu senang? Karena sudah mampu menyelesaikan ini. Kemudian apa yang kamu pikirkan tuh pengen belajar yang hal-hal yang lain. Apa yang kamu lakukan? Saya akan terus belajar. Jadi dibangun pondasi bahwa anak ini akan belajar sepanjang, belajar terus melalui pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan pendamping, coaching dan lainnya. Jadi di situ letak mungkin ketika saya menerapkan GSM di mata pelajaran yang berbasis industri, mata pelajaran yang ada di mungkin mata pelajaran bengkel dan lainnya, atau di kejuruan bahasanya. Itu menurut saya untuk penyampaian GSM di industri. Ya. Nah, kalau di Ibu karena ngajar pertanian ya, menyenangkan itu nggak sekedar sebuah kata atau kalimat saja, tetapi menyenangkan itu memiliki makna yang lebih dalam, yaitu tentang sebuah kesadaran diri. Nah, bagaimana penerapannya di industri? Ketika kita nggak senang dan nggak sadar diri, ketika anak-anak praktek di lahan yang kadang ini ya menggunakan benda-benda tajam, mereka akan memperlakukan benda itu dengan sembarangan. Setelah misalnya menggunakan traktor, ditinggal aja seperti itu. Karena apa? Mereka merasa tidak punya kesadaran diri. Nah, dengan menyenangkan punya kesadaran diri, anak-anak itu jadi menghargai ya, dengan setiap apa yang ditemui, apa yang digunakan, ya, apa yang misalnya dipakai. Jadi dia akan, dengan aku menggunakan alat ini, kalau aku gunakan sembarangan akan melukai orang lain. Itu menjadi hal yang tidak menyenangkan, ya kan? Akhirnya, aku harus membuat alat ini tak rawat gitu. Biar apa? Biar tidak melukai orang lain, sehingga orang lain dengan apa yang aku lakukan ini senang gitu loh. Karena berarti apa? Kesadaran diri kan, menyenangkan, memunculkan kesadaran diri. Akhirnya apa? Semua orang yang ada di sekitarnya pun juga akan merasa aman, nyaman, ya. Kalau enggak, aduh gimana dong? Takut ya malah gitu. Takut karena nggak muncul kesadaran diri tadi. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk pertanyaan ke-7, bagaimana cara menyeimbangkan antara pembelajaran yang menyenangkan dengan tuntutan dunia industri? Kan misalnya di industri tuntut A, B, C gitu. Menyeimbangkan tuntutan dunia industri dengan hal-hal dengan pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Pertama, kita harus membangun kesadaran dari diri kita sendiri, dari anak. Kita kenalkan dulu. Sebenarnya diberi gambaran, banyak gambaran. Belajar itu tidak sekedar membaca, menulis, ya, tetapi tadi memaknai, bernilai dan bermanfaat, serta menyenangkan juga ya tentunya. Nah, ini dengan apa? Kalau sudah sadar diri, dia akan tahu kok nantinya ketika misalnya anak-anak itu di industri ini tidak boleh adanya anak-anak yang misalnya kalau bekerja terlambat gitu. Jadi dia munculkan kesadaran diri dulu bahwa kalau misalnya dari sekolah aku juga nggak harus boleh terlambat dong. Ini akan menjadi pembiasaan aku setiap hari gitu. Jadi ketika di dunia industri nanti anak-anak itu sudah terbiasa, dan itu dari kesadaran dirinya karena dia butuh juga gitu loh untuk dirinya gitu loh, bukan karena punya motivasi lain, tapi memang aku melakukan itu buat karena diri sendiri. aku paham Dan paham maknanya. Kenapa sih ya untuk dirinya sendiri paham, tapi ketika dia nggak paham, dibuat jam berapapun, kemudian dipaksa pun akhirnya akan berguguran dengan sendirinya. Tapi kalau dibangun dulu kesadarannya, seneng kok melakukan hal-hal yang disiplin sesuai dengan standar apa yang kita mau gitu ya. Itu ternyata seneng kok. Kita akan menjadi kebiasaan kita, dan kalau misalnya itu diulang udah akan melekat, kita nggak punya beban. Kayak bangun pagi kan, ya kan? Coba kalau kita biasakan bangun pagi, total kalau bangun pagi nggak punya beban apa, biasa aja kita jadinya. biasakan malas, ya udah makin malas. Nah, itu jadi munculkan kesadaran dari itu, kalau pagi bangun itu lebih sehat, lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Kalau saya cuma singkat, jadi 3
tidak perlu seimbang, ada yang menyeimbangkan antara tuntutan industri dengan pembelajaran yang menyenangkan. Ini saling mendukung, jadi bukan berlawanan, seimbang, tapi saling mendukung. Tapi kita ambil aja contoh pembelajaran di industri. Saya yakin di industri juga butuh sesuatu lingkungan yang menyenangkan agar mereka ketika kerja itu juga dengan penuh kesadaran, penuh kecintaan terhadap pekerjaannya. Contohnya ketika sebelum bekerja mungkin dilakukan dengan namanya safety talk, atau mungkin berbicara melingkar circle time sebelum briefing gitu ya, sebelum melakukan pekerjaan rutin di pagi hari, atau bahkan setelah selesai nanti evaluasi juga dilakukan dengan cara-cara yang memanusiakan, jadi dihargai dan diberi kesempatan untuk berbicara hari ini kebaikan apa yang telah didapatkan di akhir dan lainnya. Jadi hal-hal kecil itulah ketika kita mampu memberikan nilai-nilai kemanusiaan, memanusiakan, dan memberikan nilai-nilai memerdekakan, itu saya rasa sangat mendukung di mana anak-anak akan bekerja di industri nanti dengan passion mereka, sehingga tumbuh talenta terbaik mereka di dalam dunia industri. Dan ini untuk pertanyaan terakhir ya. Jangan ditunggu ya. Nah, ini apa harapan Bapak dan Ibu sekalian dengan terciptanya gerakan sekolah menyenangkan ini kira-kira? Bagi saya harapannya, ini juga mimpi saya ketika saya terjun di dunia di ekosistem GSM atau gerakan sekolah menyenangkan ini adalah seluruh anak-anak di Indonesia itu mampu merasakan ekosistem sekolah yang menyenangkan, sehingga mereka akan belajar itu tanpa harus dipaksa, tapi dengan penuh kesadaran tinggi. Disiplin juga tanpa dipaksa, tapi penuh kesadaran tinggi. Berprestasi juga bukan untuk mencapai nilai angka-angka, tapi memang itu adalah sebuah talenta yang muncul dari dirinya masing-masing. Seluruh Indonesia, anak-anak kita mampu merasakan ekosistem itu. Harapan lagi ketika ingin mengangkat anak-anak seluruh Indonesia itu, maka guru-gurunya, sekolah-sekolahnya juga mampu mengimplementasikan, memberikan ruang-ruang menyenangkan bagi anak didik kita, sehingga tumbuh menjadi pribadi-pribadi untuk mencapai menghadapi generasi emas Indonesia tahun 2045 dan seterusnya. Harapannya kalau untuk komunitas itu sendiri ya, komunitas itu akan menjadi semakin besar, semakin berkembang ya, dengan banyaknya rekan-rekan yang sadar ya, semakin sadar, semakin paham bahwa kami yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang ingin ya, dan bersama mengajak terutama yang seprofesi ya, membuat sebuah pembelajaran itu makin asik, menarik, memanusiakan manusia ya. Kemudian bukan menjadikan siswa ya, atau peserta didik itu adalah bahan untuk eksperimen atau apa, tidak, tetapi siswa itu adalah benih yang harus dirawat, yang harus ditumbuhkan untuk menjadi generasi baru yang tentunya kalau benihnya bagus, cara perawatannya bagus, diharapkan nanti akan menumbuhkan buah-buah yang bagus, bermanfaat dan bermanfaat, bisa dinikmati oleh semuanya. Dan siapapun yang akan melihat anak-anak itu akan juga merasa senang. Nah, inilah harapan kita bahwa anak-anak ini nantinya akan menjadi generasi yang juga menyenangkan orang lain dengan cara-caranya mereka sendiri, yang sudah kami mulai dari bagaimana kami memberikan layanan kepada anak didik kami. Awalnya tentunya adalah lingkungan sekolah yang menyenangkan. Tentu dimulai dari gurunya dulu. Gurunya dulu ya, baru. Gurunya juga harus senang. Iya. Senang. Passionnya sebagai mendidik. Yang diampunya juga senang, anak-anaknya senang, ditularkan semuanya ke senang ya. komunitas di lingkungan sekolahnya, diajak keluar, dan semuanya akhirnya isi dunia menjadi senang. Amin, Amin ya. Semoga cepat terwujud ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mau diwawancara sama kita. Sangat sekali. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, dan semoga apa yang tadi disampaikan itu juga bisa menjadi inspirasi untuk semuanya, nggak cuma murid-murid sini aja tapi semua sekolah. Oke. Iya, makasih. Sukses ya. Amin, amin. Ngobrolnya sangat
Ya. Kalian tuh keren. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.